ada di rumah, betapa besar bukti kasih Allah bagi kita. Dia rela mati bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih terbesar yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Kami ada karena Engkau ya Bapa. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Jamah kami, urapi kami, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bukti terbesar Tuhan bagi kita, Dia mati bagi kita. Dia rela melakukan semuanya itu untuk menyelamatkan kita semua. Begitu besar Tuhan, begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah
syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Semua Dia lakukan untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa kita. Apapun keadaan Anda saat ini, jangan pernah mengeluh. Ingat, kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang ada di rumah, serahkan segala kekhawatiranmu hanya kepada Dia. Tuhan sanggup melakukan mujizat lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sudah tetapkan bagian kita yang terbaik yang datang dari Tuhan. Bagian kita percaya, bagian kita mengucap syukur, bagian kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami mengucap syukur, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa bagi kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang
yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga
bagi kami. Sebelum apa yang kami pikirkan, sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau bagi kami, Yesus. Begitu baiknya Tuhan, begitu baiknya Yesus bagi kami. Tuhan merancang seluruh kehidupan kami begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, ingatlah setiap hari untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih apa yang sudah Tuhan buat bagi kita, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Janji Tuhan ya dan amin ada bagi kita. Janji Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Dia berjanji untuk setia bagi kita semua. Biarlah kita meminta kepada Tuhan, dan buatlah kita semakin tekun di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan, dan senantiasa mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, ingatlah selalu kita mengucap syukur di dalam segala hal, berterima kasih atas penyertaan Tuhan buat kita. Terlebih berterima kasih untuk pengorbanan yang begitu besar di kayu salib buat kita. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bahwa iblis tidak akan dapat menyentuh saudara, dan tema di bulan Maret ini mengenai bless, mengenai berkat. Saudara, kita sampai tidak terasa kita sampai di minggu terakhir
Di bulan Maret kita akan masih bicara dengan berkat dan masih bicara mengenai bagaimana Tuhan yang selalu memelihara kita itu tidak akan pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Kita akan bahas terus setiap hari, setiap waktu bagaimana Tuhan terlibat secara penuh dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati, pada minggu ini kita akan bicara mengenai better than before, jauh lebih baik daripada sebelumnya, dari tema khotbah ini. Saudara, untuk mengakhiri bulan Maret ini masih mengenai berkat, kita akan belajar bahwa bagaimana sebetulnya Tuhan merancang setiap kehidupan kita. Kita mau mengenal lebih jauh lagi, dan suatu motivasi bagaimana mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih jauh. Bagaimana sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya firman Tuhan ketika dia berkata bahwa dia sebagai Bapa yang baik. Apakah dia benar sungguh sebagai Bapa yang baik, ataukah kita tidak mengenal dia dengan baik, ataukah kita merasa bahwa dia tidak begitu baik bagi kita. Saudara diberkati, saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa dia Bapa yang baik, bahwa dia sungguh merancang kehidupan kita. Sebelum kita mulai dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami boleh berjumpa di dalam pertemuan ini sekalipun melalui online, tapi kami percaya bahwa dalam perjumpaan ini Tuhan hadir bagi setiap kami. Oleh karena itu sampaikan isi hatimu bagi setiap kami, urapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga isi hati Tuhan boleh sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu yang akan memerdekakan kami, karena firman-Mu telah menuntun kami seperti pelita dan terang bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati dengan urapan Roh-Mu, Roh Kudus, supaya kami semua boleh dikuatkan, teguhkan, dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap janji Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan, dan Tuhan yang berotorita atas setiap kami. Yang percaya, diberkati Tuhan, dan siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom, saudara. Saudara diberkati, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kita akan bicara better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang kita akan bicarakan, kenapa better than before? Mari buka firman Tuhan, Yesaya 61 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga, 3, 2, 1. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saudara yang berkati, Tuhan berkata di dalam firman-Nya yang kita belajar pada kesempatan ini, bahwa saudara akan menerima berkat 2 kali lipat dari masalah saudara. Kalau iblis telah melemparkan suatu masalah kepada saudara, maka untuk satu masalah itu saudara bisa percaya pada saat ini, saudara bisa tahu bahwa saudara akan dipulihkan, saudara akan mendapatkan berkat double untuk menerima berkat 2 bagian. Ini janji Tuhan, saudara. Dan jika masalah itu telah menyebabkan saudara mendapatkan rasa malu, kalau masalah itu telah membuat saudara jadi malu, apa yang janji Tuhan buat saudara pada saat ini? Janji Tuhan kepada saudara, sekali lagi saudara baca, bahwa sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, sama-sama sekali lagi, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ada amin, saudara? Tuhan ingin, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, Tuhan ingin memberkati saudara berkat double, berkat 2 porsi untuk setiap masalah yang saudara alami. Kalau saudara datang menyaksikan ibadah ini, saudara sedang menyaksikan tayangan ini secara online,
Saudara diberkati, saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Kalau mungkin saudara datang dengan pergumulan, saudara datang dengan masalah, saudara menyaksikan ini dengan pergumulan dalam hidup saudara, dengar baik-baik bahwa ini waktunya Tuhan memulihkan hidup saudara. Amin. Saudara diberkati, jangan berpikir bahwa Tuhan ada di balik masalah yang sedang saudara hadapi. Selain saudara sendiri, karena seringkali masalah datang oleh karena kita sendiri. Tapi selain oleh karena kita sendiri yang sering menolak tuntunan Tuhan, iblis, saudara, adalah pelaku sesungguhnya. Saudara berkati, terkadang saudara menjadi masalah bagi orang percaya justru ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, itu yang sedang saudara lihat di cermin pada pagi hari. Saudara sedang datang di cermin dan berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Kita selalu melihat ini Tuhan yang melakukan itu. Kita datang mengeluh, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan berikan pencobaan? Bahkan ada beberapa pengajaran yang berkata bahwa Tuhan mendidik mereka dengan masalah. Saudara diberkati, dikasih Tuhan satu ilustrasi buat saudara sebagai ketika saudara menyaksikan ibadah online ini, tayangan ini, khotbah ini, dan saudara sebagai seorang orang tua, apakah saudara pernah merancang masalah buat anak saudara untuk mendidik mereka? Saudara yang diberkati, saya yakin dan percaya bahwa saudara tidak pernah merancang hal yang buruk bagi anak-anak saudara. Apalagi Bapa di sorga, saudara. Jika Bapamu tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapamu di sorga, firman Tuhan bilang. Kenapa engkau minta roti dan engkau diberikan ular? Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau mengerti seperti di awal khotbah tadi saya sampaikan bahwa satu kerinduan kita untuk kita boleh mengerti, mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik. Apa kita sudah tahu Dia sebagai Bapa yang baik? Dan sekali lagi kita kembali lagi bahwa seringkali kita berpikir bahwa ketika masalah itu datang, seringkali kita berpikir bahwa Tuhanlah di balik masalah ini. Saudara, sekali lagi mau saya katakan bahwa selain kita sendiri yang seringkali menolak pimpinan Tuhan, seringkali menolak tuntunan Tuhan, iblis juga ada di balik sebagai salah satu pelaku kedua yang sejajar dengan pikiran kita sebagai pelaku dalam masalah, mendatangkan masalah, saudara. Terkadang saudara diberkati, kita berpikir bahwa Tuhan memberi masalah. Tetapi ketika saudara menanggapi dengan iman, saudara, maka dia terlibat di dalam pemulihan, saudara. Dan dia tidak mengembalikan kepada saudara jumlah yang sama dengan yang telah saudara hilangkan. Ketika saudara beriman, saudara tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Bukan Dia yang mendatangkan masalah. Saudara melibatkan Dia dengan sungguh. Hatimu tahu, saudara, ketika hatimu benar-benar sepakat. Karena tidak mungkin, saudara, dalam satu kesempatan yang sama, saudara tahu bahwa Tuhan mendatangkan masalah. Sementara saudara mau mengharapkan Dia juga untuk menolong saudara keluar daripada masalah itu. Itu satu hal yang kontradiktif. Itu satu hal yang rasanya tidak mungkin. Kalau saudara masih ingat khotbah yang lalu, saya katakan bahwa itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Karena saudara tidak bisa berpikir dan berkata hal yang berbeda. Apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara katakan berbeda. Tidak bisa. Jadi ketika iman saudara, ketika hati saudara sepakat bahwa Tuhan ada bagi saudara, saudara akan tahu bahwa saudara beriman kepada Tuhan, maka pemulihan sedang terjadi. Kalau pemulihan sedang terjadi, bukan saja saudara dibawa kepada satu tempat di mana iblis tidak dapat menyentuh saudara, tetapi saudara sedang datang kepada satu tempat di mana pemulihan bagi saudara, itu yang akan terjadi double dalam hidup saudara. Sepakat katakan amin. Kalau saudara mengerti, katakan amin. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan. Ini yang tapi seringkali kita terjebak ke dalam satu masalah dan berpikir bahwa Tuhan ada di balik itu semua. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita mengerti dengan benar,
kita tahu itu bukan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak saudara, maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan terlibat dengan aktif, dan Dia akan mengembalikan kepada saudara apa yang saudara hilangkan dengan jumlah double. Jika tidak dalam jumlah, lalu dalam hal kualitas. Kalau bukan double dalam jumlah, dalam hal kualitas Tuhan akan double, akan lipat gandakan itu. Saudara akan berada di tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Amin. Kalau saudara Tuhan pulihkan kehidupan saudara, saudara akan dipulihkan dengan jumlah kualitas. Kalau bukan kuantitas, kualitas, saudara akan dibawa kepada suatu tempat yang better than before. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saudara akan menjadi lebih sehat, saudara akan menjadi lebih bijaksana, saudara akan menjadi lebih baik secara finansial, dan saudara akan menerima damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengajaran yang bahkan berkata bahwa pandemi ini, COVID ini datang karena Tuhan. Setiap sebelum ibadah mereka mulai membacakan suatu ayat daripada perjanjian lama dan berkata, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, karena Tuhan sedang mengamuk. Saudara berkati kalau Tuhan marah, semua orang tidak akan dapat terhindar. Apalagi cuma pintu kamar saudara, itu tidak akan meluputkan daripada kemarahan Tuhan. Saudara, kita tidak akan dapat berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami, Tuhan bentengi kami, biar favormu, biar perkenaanmu Tuhan mengelilingi kami seperti perisai. Kalau kita di satu saat yang sama kita percaya bahwa ini Tuhan yang mendatangkan pandemi, ini Tuhan yang mendatangkan COVID-19. So untuk apa Yesus mati di kayu salib? Kalau Tuhan masih mau mendatangkan hukuman, berarti penghukuman yang diterima Yesus atau apa yang Yesus lakukan di kayu salib tidak sempurna. Iya atau iya? Saudara diberkati, pengorbanan Yesus di kayu salib itu final, itu sempurna. Dia menanggung semua dosa saudara. Dia menanggung segala pelanggaran kita. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Ayub. Kita mau belajar, saudara. Ini yang terjadi dengan Ayub. Bahwa iblis berada di balik masalah Ayub. Seringkali di ibadah pemakaman kita mendengar pemimpin ibadah berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu orang ambil kutip dari Ayub, saudara. So, kemudian saudara berkata, terus bagaimana? Benarkan itu firman Tuhan. Saudara menanggapi firman Tuhan, kita mesti mengerti siapa yang mengucapkan, kenapa dia mengucapkan itu, kapan dia mengucapkan itu, kepada siapa dia mengucapkan itu. Nah, so menjawab itu, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, karena Ayub tidak tahu bahwa iblis telah datang kepada Tuhan dan meminta untuk Ayub dicobai. Jadi siapa di balik pencobaan yang dialami Ayub? Betul sekali, iblis yang telah datang kepada Tuhan dan mencobai Ayub. Meminta izin kepada Tuhan supaya dia boleh mencobai Ayub. Kalau Ayub tahu bahwa ini perbuatan iblis, itu tidak akan keluar dari mulutnya, saudara. Dia tidak akan bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara berkati, ketika Ayub, kita kembali kepada Ayub. Ketika Ayub menanggapi dengan iman, sekali waktu dia tahu, dia menanggapi dengan iman, dia sadar, saudara, dia mau menanggapi dengan iman, maka Tuhan memulihkan bagi Ayub semua yang sudah hilang dari Ayub. Alkitab memberitahu kita bahwa Ayub menerima 2 kali lipat dalam hal kuantitas, dalam hal jumlah. Dari 7.000 domba menjadi 14.000 domba. 3.000 onta menjadi 6.000 onta. 500 kok lembu menjadi 1.000 kok lembu. Dan 500 keledai betina menjadi 1.000 keledai betina. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. 7.000 domba awalnya Tuhan lipat gandakan jadi 14.000. 3.000 menjadi 6.000 onta. 500 lembu jadi 1.000 lembu. 100 keledai betina, saudara. 500 keledai betina, menjadi 1.000 keledai betina. Dan untuk anak-anak yang hilang, anak-anaknya juga mati pada waktu itu.
Anak-anak yang hilang Tuhan pulihkan dalam hal kualitas. Firman Tuhan catat bahwa putri-putrinya adalah yang tercantik di seluruh negeri. Supaya kita mengerti, mari buka firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3. Ayub 1, 2 sampai dengan 3. Ayat 2 berbunyi, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lanjut ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saya singkat, saya lanjut ke ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ayat 15, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lihat ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lanjut. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, ini kisah bagaimana Ayub, saudara. Ayub dihancurkan. Iblis datang mencobai Ayub dengan begitu berat masalah yang dia hadapi. Nah, apa yang terjadi pemulihan ketika dia percaya, dia taruh imannya kepada Tuhan. Awal-awalnya dia tidak tahu, dia merasa galau, dia mencari jalan, dan kemudian singkat cerita, dia bawa hatinya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Lihat Ayub 42, 12 sampai dengan 15, supaya kita mengerti. Ayat 12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ya. Kemudian, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Tepat 2 kali lipat, saudara. Kalau saudara lihat tadi di ayat sebelumnya, di Ayub sebelumnya, saudara. Ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milih pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Jika Ayub yang tidak berada di bawah perjanjian baru bisa diberkati Tuhan 2 kali lipat untuk masalah dia, untuk pergumulan dia, untuk kesusahan dia. Terlebih lagi pada hari ini, saudara dan saya yang berada di bawah perjanjian baru. Faktanya, saudara, kebenarannya di bawah perjanjian baru, Tuhan tidak hanya memulihkan saudara 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 7 kali lipat Tuhan pulihkan kehidupan saudara. Amin. Saudara yang berkati, yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang hilang pada masa pandemi ini, ketika saudara mengalami kehilangan di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, maka mau saya katakan kepada saudara, bersiaplah untuk pemulihan Tuhan. Percaya, taruh dalam hatimu
bahwa saudara akan menerima 2 kali lipat dan bahkan lebih untuk setiap masalah yang sedang saudara hadapi sekarang. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan akan membawa saudara pada satu posisi, pada satu masa di mana iblis tidak akan menyentuh saudara. Maka pada saat ini Tuhan juga berkata bahwa tidak saja engkau dibawa kepada satu tempat di mana masalah, iblis tidak akan dapat menyentuh saudara. Tetapi apa yang hilang dari masalah yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, Tuhan akan pulihkan itu berkali-kali lipat. Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini mau saya katakan kepada saudara bahwa ketika saudara menaruh kepercayaan yang benar kepada Tuhan, saudara tidak lagi bercermin pagi hari di hadapan cermin saudara dan mulai, Tuhan kenapa ini engkau datangkan pada saya, tapi saudara mulai tahu bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Masalah boleh datang, tapi Tuhan mengasihi saudara. Saudara akan lihat, pasti saudara akan lihat bahwa pemulihan datang dalam hidup saudara. Pertama-tama, saudara akan merasa damai sejahtera dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Saudara akan merasakan ada satu kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan saudara akan lihat pemulihan itu nyata. Saudara akan lihat berkat itu akan dilipat gandakan. Pemulihan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Sebab Tuhan adalah ya dan amin. Berkat Tuhan tidak pernah gagal saudara untuk menjangkau saudara. Bahkan Mazmur berkata kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengejar engkau seumur hidupmu. Saudara berkati dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini saya undang saudara untuk berdoa. Saudara yang berbeban berat, saudara yang datang dengan pergumulan menyaksikan ibadah ini, saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah hadir dalam seluruh kehidupan kami, dan itu adalah yang terindah yang kami tahu bahwa Yesus telah mati kayu salib dan telah menentukan kami sejak semula supaya kami diselamatkan menjadi bagian daripada rencana keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengerti bahwa Engkau ada di pihak kami, bahwa kasih-Mu itu sungguh ada bagi kami. Engkau Bapa yang tidak berbayang. Kami tidak ada keraguan pada saat ini Tuhan, sebab kami tahu bahwa apa yang kami alami, di mana si jahat datang membawa masalah dalam hidup kami, atau bahkan seringkali kami yang mendatangkan masalah sendiri dalam hidup kami, tapi kami tahu Engkau Bapa, di mana kami bisa datang mengadu, kami bisa datang berserah, kami bisa datang mencari wajah-Mu, dan pada saat ini kami tahu bahwa Engkau berkenan untuk menjamah setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, penuhi setiap hati kami dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sehingga pada saat ini setiap kami boleh beroleh damai sejahtera. Kami beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang supranatural datang daripada Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa pemulihan itu sudah dekat. Dan pemulihan itu pasti terjadi. Dan pemulihan itu sudah terjadi di dalam nama Yesus. Dan tidak saja kami dipulihkan, tapi kami dilipat gandakan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Bapa di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan intervensi setiap kehidupan kami, biar hati kami dipenuhi oleh kehendak Tuhan. Apa menjadi kesukaan Tuhan, biar itu menjadi kesukaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati kami. Kami jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, wakilnya, para pembantu-pembantunya sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati mereka. Beri mereka hikmat yang datang daripada Tuhan. Supaya Tuhan mampukan mereka untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang benar-benar datang daripada Tuhan. Supaya bangsa ini terus dalam penyertaan Tuhan, melewati masa-masa yang sulit dan keluar sebagai pemenang. Karena nama Tuhan ada bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdiri bagi bangsa ini. Nama Tuhan Yesus boleh melawat, menjamah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima segala yang baik datang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyinari setiap kita, saudara yang menyaksikan ibadah ini dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus yang telah mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita pengampunan, dan kebangkitannya menyatakan kebenaran bagi setiap kita. Sehingga firman Tuhan berkata,
berkat ada di atas kepala setiap orang benar. Yang percaya sudah dibenarkan Tuhan dan terima berkat Tuhan yang melimpah-limpah, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Kalau saudara merasa terberkati, jangan lupa saudara klik subscribe, saudara boleh komen apa yang menjadi pertanyaan saudara. Saudara boleh bagikan link ini kepada setiap orang, kerabat, saudara, kenalan saudara, supaya semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday, God bless you.